Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan perkuliahan Belanda kita di pertemuan kedua kali ini. Saya berharap Anda siapkan buku paket bahasa Belanda Erasmus edukatifnya ya di depan Anda. Jadi kita bisa belajar sambil dengerin slide, sambil juga baca buku. Nah, kita mulai perkuliahan ini dengan penjelasan kata kerja tidak teratur di halaman 26. Di halaman 26 itu ada kata kerja yang penting dalam bahasa Belanda. Ini ada dua nih, ya. Nah, ini dia. Satu zijn, ini bacanya zijn. Ya, yang satu lagi hebben. Nah, ini hebben. Jadi ini jenisnya kata tugas. Dia tidak kata penuh. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna apabila dia berdiri sendiri. Ini jenisnya kata tugas, ya. Nah, jadi di dalam satu kalimat apabila Anda temukan sein atau haben, itu dia pasti menjadi PV. PV apa itu PV? Nah, PV itu adalah predikat di bahasa Indonesia. Tapi dia lebih spesifik dalam artian dia itu mempengaruhi subjek. Ya, dia tuh tergantung kepada subjeknya gitu ya. Jadi kalau subjeknya ik, maka zijn-nya berubah jadi bens. Kalau saya gitu, ik itu saya. Kalau subjeknya y, maka dia berubah menjadi bent. Ya, ada perubahan-perubahan tertentu. Ini perubahan tersebut bisa Anda lihat ini di buku halaman 26. Ya. Ada kala kini, ada kala lampau di situ, ada OTT dan ada OVT. Kalau subjeknya ik ya, maka zijn itu berubah menjadi ben. Ben tanpa T. Ben tanpa huruf T. Sedangkan kalau untuk subjeknya u, huruf U Belanda dibaca dengan U, ya, cara kita membaca U-nya Belanda tidak sama dengan U Indonesia. Kalau U Indonesia, orang Belanda nulisnya dengan O dan E. O dan E atau tulisan jadul kalau orang sekarang bilang. Kemudian kalau seandainya dia orang ketiga tunggal, maka dia berubah menjadi is. Zijn itu berubah menjadi is. Ya. Sedangkan dalam kala lampau, zijn itu bisa berubah menjadi was. Bacanya bukan was ini, tapi was. Ya. Kemudian bisa berubah menjadi waren juga. Itu untuk kala lampau. Perbedaan was dengan waren apa? Was itu untuk subjek tunggal yang tensisnya lampau. Sedangkan waren itu untuk subjeknya jamak yang tensisnya lampau. Oke, kalau di sini dicontohkan ada way ya, way waren thuis. Way waren thuis. Ya, kami berada di rumah untuk kala lampau. Oke, kita lanjut. Zijn dan hebben. Kedua hebben nih. Haben itu kalau diterjemahkan sebagai dia kata penuh, maka dia artinya adalah memiliki atau have. I have a car. Kalau orang Inggris bilang, saya punya mobil. Ik heb een auto. Saya punya mobil. Itu bahasa Belandanya. Tapi kalau di sini, ya fungsinya itu sebagai kata bantu, kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Nah, dia akan masuk nanti ke dalam kalimat pasif atau kalimat perfektum. Nanti kita akan jelaskan apa itu kalimat pasif, kalimat perfektum. Ya. Nah, yang penting Anda ketahui bahwa dalam suatu kalimat ada zijn, kemudian ada hebben, maka merekalah yang menjadi PV. Apa itu PV? PV itu adalah person form, ya, fungsinya sebagai predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi bentuknya hanya lebih spesifik. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di halaman 27 ya. Halaman 27 itu juga kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu tapi dia tidak teratur. Kenapa dia dinamakan kata kerja bantu? Karena dia berfungsi membantu kata kerja. Ya, jadi kalau dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi di sini ada 5 kata kerja bantu.
Ada können, mogen, zullen, willen, moeten. Können artinya dapat, mogen artinya boleh, zullen artinya akan, dan willen mau, moeten atau harus. Nah, di bahasa Inggris ini juga ada istilahnya dengan auxiliary verb. Ada must, ada should, ada apa lagi? May, ya, ada may gitu. Ada beberapa auxiliary verb. Dalam artian dia dimasukkan ke dalam kalimat untuk mempertegas kata kerja. Ya, contohnya seperti ini. Saya pergi ke sekolah. Ya, saya subjek, pergi adalah predikat, ke sekolah adalah keterangan tempat. Ya kan? Dia tidak punya objek itu kalimat. Saya pergi ke sekolah. Nah, si kata kerja bantu ini berfungsi untuk mempertegas kata kerja. Kita masukkan salah satunya. Saya harus, ya, saya harus pergi ke sekolah. Atau saya akan pergi ke sekolah. Atau saya mau pergi ke sekolah. Nah, jadi kata kerja bantu itu fungsinya mempertegas kata kerja sesungguhnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Belandanya, ik wil naar school gaan. Saya mau, ik wil naar school gaan. Saya mau pergi ke sekolah. Atau ik moet naar school gaan. Saya harus pergi ke sekolah. Ya. Nah, ini fungsinya membantu. Jadi kalau dia di dalam kalimat gimana? Nah, dia yang menjadi PV atau dia yang paling dekat dengan subjek. PV itu adalah person form. Kepanjangannya person form. Oke, kita lanjutkan tentang perubahan kata kerja yang teratur di halaman 24 dan 25 ya. Silakan dibuka halaman 24. Nah, di situ dikatakan kata kerja partisip dibentuk dengan rumus berikut titik 2. Saya sampaikan dulu ya. Kata kerja partisip itu sama dengan verb 3 di bahasa Inggris. Jadi jadi kata kerja di bahasa Belanda itu ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Sama dengan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian verb 1 kita biasa sebut dengan infinitif, verb 2 biasa kita sebut dengan imperfectum, dan verb 3-nya partisip. Nah, sekarang gimana caranya perubahan dari verb 1 itu ke verb 3? Bagaimana caranya gitu loh. Jadi ada rumusnya. Kalau di bahasa Inggris misalnya seperti ini, study, ya, study. Kemudian dirubah menjadi bentuk ketiga. Study bentuk 1 dirubah menjadi bentuk ketiga. Karena study adalah kata kerja yang berubah secara teratur, maka rumusnya huruf Y berubah jadi I, kemudian ditambahkan ed menjadi studied. Kan begitu. Ya, jadi study verb 1, kemudian studied verb 3. Nah, juga dalam bahasa Belanda, perubahan kata kerja yang teratur itu juga punya rumusnya. Ya. Nah, caranya adalah tambahkan he depannya, ya, kemudian ada stam, tambahkan stam, kemudian tambahkan huruf T. Nah, di sini kenapa ditambahkan T? Ya, karena stamnya berakhiran huruf F, huruf T, dan huruf K. Huruf P, CH, dan S. Ya, maaf ini salah ya, diganti aja ini. Huruf F. Nah, jadi contohnya di sini kita lihat ini, ada werken ya, bentuk infinitifnya werken. Bentuk stamnya apa? Stamnya hilangkan EN. Kemudian bentuk partisipnya ge tambah werk tambah T. Begitu. Ya. Ge tambah werk tambah T. Karena akhiran dari sistem itu adalah huruf K, maka ditambah T. Oke. Contoh kedua layman. Ya, layman. Layman itu bentuk stamnya akhirannya adalah M. Huruf M, sehingga ketika bentuk verb 3, bentuk partisipnya dia akan menjadi he, kemudian lame, kemudian D. Gelamed. Begitu. Oke? Nah,
Kemudian di halaman 76 dan 77. Kita coba masuk pelajaran 1. Ya, pelajaran 1, silakan dibuka buku Anda, halaman 76 dan 77. Nanti kita akan tetap belajar tata bahasa secara berangsur-angsur, sembari kita masuk ke pelajaran-pelajaran di halaman 76 ke atas. Ya, di pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3, dan selanjutnya. Karena tidak mungkin tata bahasa itu hanya kita pelajari saja tanpa kita ada latihan dari pemahaman kalimat, ya. Nah, di sini ada nih nomor 1, ya, het privat regelt overeenkomsten tussen partijen. Itu kalimat 1. Anda bisa lihat di halaman 76, ya. Oke, tugas A1 di situ dikatakan adalah dengarkan baik-baik, kemudian membaca, ya, dan Anda kemudian mengulangnya. Oke, saya akan bacakan sekali teks ini, kemudian Anda silahkan mengulangnya gitu. Het privaatrecht regelt overeenkomsten tussen partijen. Het privaatrecht regelt overeenkomsten tussen partijen. Oke. Nah, pada kalimat 1 terdapat 6 kata yang barangkali semuanya tidak Anda kenal, ya. Anda dapat mencarinya dalam kamus, tetapi sebelum melakukannya, Anda harus melihat kata-kata itu dengan baik. Anda sudah tahu bahwa cara yang terbaik adalah dengan langsung mendengarkannya. Nah, di halaman 77, Anda bisa melihat uraian dari kata-kata tersebut, ya. Ada partijen, ada tussen, ada recht, ada regelt. Oke. Nah, partijen ada huruf I dan huruf J ini. Ya, I dan J. Ya, ini adalah vokal. Kita baca dengan A. Kemudian ada tussen. Tussen ini bukan U-nya Indonesia, bukan tu, tapi kita membaca dengan U. Tussen. Tussen, ya. Dan reg juga. Reg itu tidak biasa kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Reg itu seperti membaca khusus atau khas, ya, tapi kita jarang ya menggunakannya. Nah, orang Belanda banyak kata-katanya yang memiliki cara ucap seperti itu. Dan selanjutnya adalah regelt. Membaca regelt itu harus ada terdengar huruf T di akhir pengucapan. Regelt, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di halaman 78, Anda bisa temukan halaman 78 itu beberapa kata yang sudah di breakdown terjemahannya oleh buku paket kita. Het privaatrecht itu adalah hukum perdata. Regelt artinya mengatur, ya. Regelt artinya mengatur. Overeenkomsten itu artinya persetujuan. Ya, jadi ini bentuknya jamak. Dia jenisnya kata benda. Overeenkomsten bentuknya kata benda, kemudian dia jenis jamak karena ada en di belakangnya ini. Ya, jadi kalau kata benda bentuk tunggal dia tidak pakai en, dan kalau dia dirubah dalam bentuk jamak maka ditambahkan en-nya. Hampir semua kata bendanya seperti itu, walaupun ada beberapa yang memiliki pengkhususan. Nah, kemudian kita lanjut, ada the partijen. Partijen itu pihak-pihak. Nah, ini juga partijen, pihak-pihak, atau di Indonesia kita kenal partai, ya. Ini juga kata benda. Oke, kata benda. Nah, kita lihat di sini juga memiliki ciri ada en di belakangnya. Nah, jadi ini ketahuan nih, ini bentuknya jamak. Oke, bentuknya jamak. Ada tussen, ya. Nah, kalau seandainya Anda sudah lihat terjemahan katanya, berarti setidak-tidaknya Anda bisa merangkai, ya, merangkai dari kalimat ini seperti apa terjemahannya kira-kira. Oke. Nah, kalimat ini bisa kita terjemahkan dengan hukum perdata mengatur persetujuan antara pihak-pihak. Oke.
Nah, kita lanjutkan. Selain dari menerjemahkan, kita juga harus mengetahui fungsi dari masing-masing kalimat. Maaf, fungsi dari masing-masing frasa. Ya, di sini di buku ini kita lihat dia memenggal frasa masing-masing suku kata. Ya, ada het privatrecht. Ya, het privatrecht dipenggal sendiri. Regels itu dipenggal sendiri. Kemudian overeenkomsten tussen partijen itu satu frasa. Jadi ini kalimat ini terdiri dari 3 frasa. Fungsinya apa? Di sini berfungsi sebagai subjek, di sini berfungsi sebagai PV, oke. Dan di sini berfungsi sebagai res. Apa itu res? Res itu adalah keterangan. Keterangan. Oke. Nah, seperti itu. Res. Subjek, PV, dan res. Ya. Nah, kita lanjutkan di kalimat kedua. Ya, jadi setidaknya sudah mengerti ini. Het privatrecht, ya, ini adalah bentuk tunggal. Regelt. Nah, ini dia yang PV, ya, dia bentuk stam plus T ini. Kenapa dia stam plus T? Karena subjek tunggal. Subjeknya tunggal. Oke. Selanjutnya kita lihat di halaman 80, ya. Kita disuruh mengisi ada overeenkomsten, kata dasarnya apa? Nih. Kata dasar overeenkomsten, kata benda, kata dasarnya adalah bentuk tunggal. Jadi kata dasarnya adalah overeenkomst. Hilangkan en. Ya, hilangkan en. Kemudian privatrecht, kata dasarnya apa? Privatrecht, kata dasarnya adalah bentuk tunggal dan tetap privatrecht. Oke. Partijen, kata dasarnya apa? Partijen, kata dasarnya partai. Ya, partai. Kemudian kalimat kedua. Kita akan breakdown ini kalimat kedua nih. Nah, saya akan bacakan dulu ya. Saya akan bacakan dulu kalimat kedua ini. Kemudian nanti Anda coba baca juga sendiri. Ya, baca juga sendiri. Het privaatrecht regelt rechten en plichten van de partijen. Het privaatrecht regelt rechten en plichten van de partijen. Oke, nah, kalau Anda sudah baca kalimat tersebut, kita akan coba membubuhkan tanda miring ya di kalimat ini untuk memisahkan frasanya. Het privaatrecht, kita udah tahu tadi itu terjemahannya ya, hukum privat. Oke, berarti ini kayak subjek nih. Set satu nih kita kasih miring di sini. Regelt masih sama dengan ini. Ya, berarti ini kan subjeknya tunggal ya, karena PV-nya stam plus T. Stam plus T. Nah, kita penggal di sini. Kita penggal di sini. Oke? Nah, sedangkan rechten en plichten van de partijen, mungkin Anda belum tahu nih. Yang tahunya bukan baru partijen ya. Nah, oke, silakan Anda buka dulu kamusnya sebentar. Anda bisa cari apa itu si rechten, apa itu si plichten. Apa itu si rechten, apa itu si plichten. Oke? Nah, saya akan bacakan sedikit ini di halaman 82 ya. Predikat dalam sebuah kalimat terdiri dari satu kata atau lebih. Pada kalimat satu hanya ada satu kata kerja, yaitu regelt. Ya, kata dasarnya apa? Hilangkan T-nya, kemudian tambahkan EN-nya. Regelen. Seperti itu. Nah, dalam kalimat bahasa Belanda, ya, sama dengan bahasa Inggris, paling tidak harus ada sebuah kata kerja. Nah, apabila kata kerja yang seperti ini, nah makanya kata kerjanya namanya PV, ini nih, person form. Kenapa? Dia berubah sesuai dengan subjek. Person form artinya bentuk orang. Ya, bentuk orang maksudnya apa? Iya, subjeknya. Jadi dia mengikuti subjek. Subjeknya yang jamak, maka dia bentuknya infinitif. Subjeknya tunggal, maka dia bentuknya stam plus T, gitu loh. Oke? Sampai dari sini dulu perkuliahan kita untuk
tatap muka kedua. Terima kasih.